Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang, Bapak Ibu dosen, terutama yang menjadi dosen pengampu, Ibu Diah Indah Noviani, SPSI, MPSI, Psikolog. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan memaparkan laporan observasi dan wawancara. Tema yang saya ambil itu lebih pada kemarin saya menemukan dalam observasi dan wawancara mengenai kecemasan berlebihan atau lebih pada generalized anxiety disorder atau GAD. Perkenalkan, nama saya Antonius Giarno. Saya merupakan mahasiswa neuropsikologi B6 Universitas Insan Cita Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan terhadap temuan atau laporan observasi wawancara terhadap klien. Klien mengalami gangguan GAD ditandai oleh kekhawatiran yang terlalu berlebihan tanpa sebab jelas, disertai gejala fisik seperti tegang otot, sulit tidur, dan mudah tersinggung. Peningkatan pasca pandemi membuat deteksi dini semakin penting, di mana pada saat pandemi tentu kita ketahui banyak dari segi perusahaan atau dalam dunia pekerjaan, karena adanya pembatasan berskala besar, maka dalam proses sistem kerja pun berbeda atau berubah. Sebagai contoh, banyak pekerjaan yang tidak bisa secara tatap langsung dan kemudian dibawa ke rumah dan kemudian menggunakan media daring untuk sistem proses pekerjaan tersebut. Yang pertama, saya akan menjabarkan tujuan dan manfaat wawancara. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi aspek perilaku dan kognitif serta emosi terkait kecemasan. Yang kedua adalah untuk mengetahui faktor atau pemicu dan penghambat, serta kita bisa menarik suatu kesimpulan manfaat dari tujuan penelitian maupun dalam sesi wawancara ini adalah secara teoritis menambah literatur GAD. Praktis, masukan intervensi psikologi. Nah, dengan demikian kita bisa melihat tujuan dan manfaatnya wawancara, dan tujuan itu mungkin bisa sangat jelas. Selanjutnya, untuk responden, identitasnya, saya bekerja sama dengan Bapak Arif Budi, usianya 44 tahun, pendidikan terakhir SMA sederajat. Pekerjaan beliau adalah sebagai supervisor produksi. Alamatnya di Pasar Kemis, Tangerang. Informasi tentang yang saya dapatkan selama saat wawancara atau wawancara terhadap Pak Arif Budi ini adalah beban kerja tinggi dan menjadi tulang punggung keluarga. Temuan kunci dalam wawancara yang sudah kita lakukan, yang pertama adalah dari segi kognitif. Pak Arif Budi kekhawatiran tentang pekerjaan dan keluarga. Tentu yang beliau sampaikan bahwa ternyata dengan adanya pandemi, dengan adanya beban kerja yang ada,
ini mempunyai kekhawatiran tentang pekerjaan. Beliau mengatakan bahwa ketika pekerjaannya ini tidak sesuai atau dengan keinginannya, maka misalnya terjadi adanya PHK, terjadi adanya pemutusan hubungan kerja, karena di sini Bapak Arif merupakan tulang punggung keluarga. Dan yang kedua, dari sisi emosi, tegang dan mudah tersinggung. Bawaannya lebih sensitif, lebih perasa, dan tidak bisa memprioritaskan ketika sedang bekerja maupun ketika sedang di rumah untuk membagi secara profesional pekerjaannya. Secara fisik, otot terlihat kaku, sering kaku, mengalami adanya gangguan tidur atau palpitasi atau lebih keringan ya. Terus adanya perilaku yang sudah mulai terlihat menghindari atau keputusan penting atau rapat daring. Ini yang menjadi hambatan pada Pak Arif ketika beliau kita temukan dalam sesi wawancara kemarin. Dampak terhadap sosial adalah seharusnya dukungan keluarga baik, rekan kerja picu juga masalah kecemasan, karena mungkin dari persaingan, kompetisi, dan kemudian dari target, ini juga menyebabkan adanya tekanan sosial terhadap Bapak Arif. Analisa dalam wawancara yang saya temukan, adanya tingkat pola worry atau kecemasan menyebabkan diri masalah menjadi besar dari hal yang kecil dan kemudian menjadi hal yang besar. Dan ini yang mengganggu dari segi pola tidurnya, dan kemudian dari segi kekhawatiran berlebihan juga akan menyebabkan penurunan dalam kondisi psikologisnya. Faktor predisposisi atau riwayat keluarga ini juga menjadi permasalahan, karena beliau mengatakan bahwa beliau adalah salah satu atau satu-satunya menjadi tulang punggung keluarganya. Faktor kedua adalah perfeksionisme beliau, yang dalam sistem pekerjaan beliau harus sempurna, karena dalam pandangan beliau ketika saat ini beliau menjadi seorang supervisor, berarti harus bisa memberikan teladan dan gambaran pada bawahannya. Pemicu yang menjadi penyebab tentu tadi sudah kita ketahui. Yang pertama adalah volume kerja yang mungkin tidak teratur, terus kemudian dari sistem pekerjaan yang sekarang mengharuskan untuk daring, kemarin untuk daring, volume kerja itu juga menjadi masalah karena tuntutannya adalah target terhadap keberhasilannya, dan adanya rumor terhadap PHK. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran utama atau inti dari Pak Arif Budi ini. Bagaimana pemeliharaan atau Pak Arif ini selama ini bisa memelihara dalam kondisi psikisnya? Yang pertama mungkin adalah pemakaian gawai atau pemakaian handphone itu juga jangan terlalu berlebihan. Pemakaian gawai atau handphone sebelum tidur itu juga memperparah keadaan. Karena apa? Karena ketika Bapak Arif ini dituntut adanya tekanan yang tinggi terhadap pekerjaannya, maka ketika keseringan melihat gawainya, handphonenya, ini seolah-olah ini menjadi masalah, sehingga ini akan terbawa dalam kondisi mutu tidurnya. Nah, ketika kondisi mutu tidurnya tidak baik, maka akan mengganggu terhadap kondisi secara psikisnya. Dalam wawancara ini ditemukan ada faktor pendukung dan penghambat. Yang pertama adalah pendukung.
dukungan mungkin dari istri, akses layanan BPJS. Sedangkan yang menjadi penghambat adalah budaya kantor atau anggap cemas atau kecemasan. Pak Arif mempersepsikan bahwa apa yang belum terjadi ini akan terjadi. Apa yang dia pikirkan saat ini itu akan terjadi. Serta kondisi secara psikisnya lemah. Yang ketiga adalah minim waktu luang. Karena basisnya adalah target keberhasilannya. Itu yang dicapai untuk kondisi saat ini. Dan tuntutan itu juga menyebabkan adanya kontrol emosi yang suka meledak-ledak. Dalam kesimpulan refleksi yang saya dapatkan dari wawancara yang saya lakukan terhadap Bapak Arif ini menunjukkan adanya gejala khas GAD. Faktor dominan adalah tekanan kerja dan perfeksionisme. Sehingga saya bisa merefleksikan diri untuk mengintervensi, untuk memberikan pemahaman dan memberikan kesimpulan pada Pak Arif ini adalah memberikan refleksi, misalnya raport baik, perlu peningkatan probing ya, dan manajemen waktu sehingga Bapak Arif bisa mengatasi waktu. Dan kemudian kecemasan yang terlalu berlebihan tadi ini secara psikologis akan semakin menurun dengan skala prioritas yang terjadwal. Kemudian rencana tindakan yang mungkin nanti bisa kita lakukan intervensi. Yang pertama adalah pelatihan dasar CBT. Yang kedua adalah simulasi wawancara mingguan, atau nanti bisa didampingi secara berkala atau di sini secara mingguan. Terus kemudian yang ketiga adalah penyusunan GAD 7 atau lebih pada versi bahasa Indonesia supaya nanti bisa mempermudah dan mengarahkan tindak lanjut terhadap Bapak Arif ini. Demikian Ibu dosen, Ibu Novi yang bisa saya sampaikan. Semoga presentasi ini bisa menjawab dan bisa memberikan kesempatan untuk saya untuk lebih memahami tentang bagaimana cara kita melakukan wawancara dan cara kita untuk melakukan tindakan konseling. Kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.